Dia syarat sah semayang berjemaah atau makmum dia ada dua. Pertama, dua masing-masing dalam bangunan masjid. Imam dalam masjid, makmum dalam masjid. Itu tak ada masalah dah. Yang kedua, imam dalam masjid, makmum di belakang masjid. Itu tak pelik. Itu ada dalam kitab-kitab fiqh. Imam dalam masjid, makmum di belakang masjid. Dia tak pelik. Yang pelik makmum dalam masjid, imam belakang masjid. Itu baru pelik. Jadi kalau makmum di luar masjid, di kiri kanan atau belakang, jangan depan masjid, tak sah. Kiri kanan dan belakang. Syaratnya hendaklah yang pertama, jarak antara makmum yang di luar masjid dengan orang yang di belakang sekali dalam masjid tidak lebih dari 300 hasta. 300 hasta lebih kurang 135 meter. Lebih kurang. Dia tidak tahdid tu ulama khilaf itu. Dia lebih kurang. Jauh. 135 meter jauh. Tak ada orang yang jauh begitu dah. Pada tiaga bola ni, tiaga bola ni. Lebih lagi tambah pula kosong penalti. Jauh lah. Jangan begitu. Kalau begitulah kata pandangan ulama, maka pendapat yang muktamad tidak sah kita ikut dia. Dah padilah sah dapat tak dapat, tapi sah ikut. Semayang kita sah. Bila kita sengaja tak dapat pahala. Tapi kalau tidak disengajakan, ada uzur. Sakok barang, sakok lori, sakok pagar, sakok kolah, itu uzur. Hukumnya sama macam dapat fadilat. Jadi kita nak masuk dalam tak boleh. Kerana PKP ada SOP, peraturan, maka kita semayang di luar. Nak semayang di luar, dia dibenarkan di luar pagar sah. Baik, masalah kunci pula pagar. Pendapat yang muktamad, kalau makmum tidak boleh pergi kepada imam, melainkan dalam keadaan lari daripada kiblat, maka hukumnya tak sah ikut. Tapi pendapat yang kedua sah. Itu khilaf ulama di situ. Jadi tak ada masalah bila kita ada terhalang, ada keuzuran, kita kena semayang di luar, sah. Syarat kedua kita dengar. Dengar tak? Nampak tak imam? Nampak, sah. Tak nampak imam, nampak makmum di belakang, rokok sujud, sah. Tak nampak, tapi dengar, sah juga. Faham tak? Kita tak nampak, duduk luar, kita nampak tapi dengar Allahu Akbar, sah. Sami Allahu liman hamidah. Bukan suara imam, suara membalir atau suara makmum di belakang. Dia dapat dengar, sah juga ikut. Yang tak sah, tak dengar, tak nampak. Duduk luar memang. Tak tahu imam rokok ke sujud, tak tahu. Tak sah. Sebab tu imam dia kena faham. Kalau semayang asar, semayang lohor, kamar tu imam dia salam slow. Dia salam slow. Dia ingat ke baca slow. Baca slow baik. Tu Fatihah dengan surah. Si jahat duduk situ. Dia slow. Nyanyi macam-macam lah kain. Dalam tabir. Dia slow kan. Mocik dalam ni tak berani salam gitu. Tunggu gitu. Tok Imam balik return kau. Tok Imam. Dak salam ni. Salam lagi. Dia tanya. Dak. Batuk kuatlah. Assalamualaikum. Barulah makmum dengar. Ini masalah. Wallahu a'lam. Salat Jumat syaratnya adalah berjamaah. Enggak ada salat Jumat tanpa jamaah. Maka selagi sah jamaahnya, nanti sah Jumatannya. Jadi, kalaupun seandainya ada masjid, kemudian dia di halaman masjid jauh-jauh, maka sholatnya orang yang di alun-alun tadi, di halaman tadi, dianggap sah jamaahnya dan dianggap sah Jumatnya. Dengan catatan, antara ujung masjid dengan tempat dia melakukan sholat, atau akhir shop kalau di luar masjid ada. Seandainya itu masjid, dengan dia tidak lebih daripada 300 dirok. Jadi selagi belum melebihi 300 dirok itu kurang lebihnya adalah 150 meter. Jadi kalau ada seorang makmum tidak di masjid tapi di luar masjid, di seberang jalan, asalkan tidak lebih daripada 150 meter kurang lebihnya, maka sholat jamaahnya dianggap sah dan Jumatannya pun juga dianggap sah.
Hanya masalah keutamaan berjamaah. Selagi masih ada saf depan dan dia bisa ke situ tanpa udzur, kok enggak masuk ke saf depan. Jadi maka dia enggak mendapatkan pahala berjamaah. Jadi dalam berjamaah ada aturannya. Sehingga saf pertama paling bagus. Jangan membuat saf baru kecuali saf kedua, saf pertama terpenuhi. Setelah saf pertama terpenuhi, saf kedua terpenuhi, saf ketiga. Terus begitu. Kalau ada tempat kosong kok dia membuat barisan di belakang agak jauh sementara di depannya kosong, maka di mufawwidun ini menghilangkan fadilahnya jamaah. Salat jamaah adalah sah. Kalau masalah sah jamaah gampang. Tapi keutamaan mendapatkan pahala jamaah itulah yang harus kita perhatikan saat ini. Jadi boleh masjidnya sana tuh. 100 meter dari masjid kita di luar salat di sini sah. Ada mobil lalu lalang sah. Tapi karena nggak ada udzur, nggak mendapatkan pahala jamaah. Kecuali misalnya apa? Hujan deras, nggak mungkin kita nyambung di halaman. Karena hujannya deras, maka kita diminta terpisah karena udzur. Atau sekarang ya mungkin karena masalah penyakit dan sebagainya yang kita buat jarak-jarak itu menjadi udzur. Karena ada udzur, maka tetap mendapatkan pahala jamaah. Jadi kalau bicara tentang keabsahannya adalah tetap sah. Hanya kalau nggak ada udzur, dia kemudian sholat berjamaah di tempat yang jauh seperti itu, maka dia tidak mendapatkan pahala jamaah, tapi dia tidak berdosa.